Hai semuanya, kembali lagi di channel Bersains. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum Mendel. Nah, kalian pasti pernah dengar kan apa itu hukum Mendel? Hukum Mendel dicetuskan oleh Gregor Mendel. Mendel mengemukakan tentang pewarisan sifat atau hereditas, sehingga ia dianggap sebagai bapak genetika. Pada penelitiannya, Mendel menggunakan tanaman kacang erkis atau Rhizum sativum. Nah, kenapa Mendel menggunakan tanaman kacang erkis? Karena yang pertama, tanaman kacang erkis mudah untuk dihilangkan. Yang kedua, cepat memperoleh keturunan. Yang ketiga, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Dan yang keempat, individu yang dihasilkan memperoleh sifat yang mencolok. Nah, hukum Mendel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 atau sering disebut sebagai hukum segregasi bebas, dan hukum Mendel 2 atau sering disebut sebagai hukum asortasi bebas. Dalam hukum Mendel 1 atau segregasi bebas, gen dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi pada saat pembentukan gamet. Alel adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama dalam kromosom homolog. Peristiwa hukum Mendel 1 dapat dilihat pada persilangan monohibrid atau persilangan antar dua individu dengan satu sifat beda. Pada hukum Mendel 2 atau asortasi bebas, gen mengalami penggabungan secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Peristiwa hukum Mendel 2 dapat dilihat pada persilangan dihibrid atau persilangan antar dua individu dengan dua sifat beda. Nah, di sini terdapat contoh dari persilangan monohibrid. Di sini kita mempunyai parental atau orang tua dengan sifat biji hijau dan biji kuning. Biji hijau kita lambangkan sebagai H besar, dan biji kuning kita lambangkan dengan H kecil. Nah, perlu diketahui bahwa untuk gen yang bersifat dominan itu dilambangkan dengan huruf kapital, sementara gen yang bersifat resesif itu dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, karena di sini alel bersifat homozigot atau sama, jadi gamet antar parent itu hanya satu, yaitu H besar dan H kecil, sehingga diperoleh filial satu atau anakan pertama dengan genotip H besar, H kecil. Nah, genotip itu adalah susunan gen yang membawa sifat. Dengan fenotip atau sifat yang tampak hijau, karena di sini H besarnya dominan. Jadi genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, sementara fenotip itu adalah sifat yang nampak. Nah, bagaimana jika kita menghilangkan F1 dengan F1? Berarti H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Nah, karena di sini alelnya tidak bersifat homozigot, yaitu alel yang bersifat heterozigot, untuk menentukan jumlah gamet dapat digunakan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah alel yang bersifat heterozigot. Jadi di sini alel heterozigotnya berjumlah 1 karena hanya H besar dan H kecil, tidak ada yang lain, sehingga gamet yang diperoleh adalah 2 pangkat 1, yaitu 2. Berarti gametnya adalah H besar dan H kecil. Untuk parent yang satu lagi itu sama, H besar dan H kecil. Nah, untuk menentukan F2 atau keturunan kedua, ini kita menggunakan papan catur. Jadi ini namanya papan catur, tinggal kita masukkan saja si gametnya H besar H kecil ke samping dan H besar H kecil ke bawah. Lalu setelah itu kita silangkan, H besar disilangkan dengan H besar, H besar disilangkan dengan H kecil disilangkan dengan H besar, dan H kecil disilangkan dengan H kecil. Di sini diperoleh H besar biji hijau, lalu di sampingnya H besar H kecil biji hijau karena H-nya di sini bersifat dominan. Lalu ke bawahnya H besar H kecil biji hijau, dan yang terakhir H kecil biji kuning karena di sini keduanya bersifat resesif, sehingga diperoleh untuk perbandingan genotip 1:2:1 atau H besar banding H besar H kecil banding H kecil.
Karena dari tabel itu H besar berjumlah 1, H besar H kecil berjumlah 2, dan H kecil berjumlah 1. Lalu untuk perbandingan fenotipnya atau perbandingan yang sifat tampak, itu biji hijau banding biji kuning. Jadi kita melihat di tabel mana sih keturunan yang bersifat biji hijau dan mana yang bersifat biji kuning. Nah, berdasarkan tabel diperoleh biji hijau berjumlah 3 dan biji kuning berjumlah 1, sehingga perbandingannya diperoleh adalah 3:1. Nah, jadi di sini ada contoh dari hukum Mendel 2. Nah, di sini kita mempunyai parental atau orang tua dengan dua sifat berbeda, yaitu biji bulat warna kuning disilangkan dengan biji keriput warna hijau. B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Nah, jadi di sini gametnya diperoleh itu sama kayak soal sebelumnya. Sini gametnya berarti dari parent 1 yaitu B besar, K besar, dan dari parent 2 yaitu B kecil, K kecil. Lalu dari gamet ini diperolehlah F1 atau keturunan pertama dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Atau jika kita baca sehingga mendapatkan fenotip biji bulat warna kuning, karena di sini B-nya dan K-nya itu bersifat dominan. Bagaimana jika kita mengalihkan kembali F1-nya? Jadi di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, untuk menentukan gametnya kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. Di sini terdapat dua alel heterozigot, yaitu B besar, B kecil, dan K besar, K kecil, sehingga diperolehlah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, untuk menentukan gametnya itu yang mana aja sih? Atau untuk menentukan kombinasi gametnya, itu kita bisa menggunakan kali pelangi. Jadi kita pelangi aja B besar, K besar, lalu ada B besar, K kecil, lalu ada B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, untuk parent 2 itu sama pengerjaannya. Lalu untuk mendapatkan F2 kita kembali menggunakan papan catur. Jadi ini saya menyebutnya papan catur. Kita masukkan gamet yang sudah kita dapatkan tadi ke kolom samping dan kolom ke bawah. Lalu kita kalikan satu-satu. Nah, jadi berdasarkan tabel perbandingan fenotipnya yaitu 9:3:1. Nah, Mendel itu membuat kemungkinan rasio fenotip. Jadi untuk monohidrida itu fenotipnya 3:1. Lalu untuk dihidrida itu 9:3:1. Lalu untuk trihidrida itu 27:9:9:9:3:3:3:1. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap ada video baru. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.